Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Arki Arter Sasela, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Dan pada saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran Project Based Learning menyetrika pakaian tamu. Oke, kita akan mulai kegiatannya. Sekarang please. Baik, selamat pagi, selamat dan teman-teman sekalian. Sebelum hari ini kita memulaikan pembelajaran kita, bersama-sama kita berdoa, tetapi izinkan saya berdoa untuk nama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kenyataanmu dalam firman kami, supaya kami dalam membuka setiap pelajaran kami, kalau yang selesai, kalau yang tentu dari Allah supaya kami. Jadi doa kami dan meneruskan doa haleluya. Amin. Greetings. Good morning, sir. Good morning, sit down please. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa ya. Jadi pada saat ini kita berada di ruangan praktek perhotelan di Hotel Mini, ruangan di mana kita melaksanakan seluruh kegiatan praktek kita di Hotel Mini ini. Dan pada saat ini kita akan memulaikan dengan pembelajaran ya, Project Based Learning. Nah, seperti yang sudah kita lihat ya pada judulnya di sini, melaksanakan penyetrikaan pada pakaian tamu. Namun sebelum itu ya, di sini ada kita harus menyapa peserta didik dan tadi sudah berdoa dengan keyakinan masing-masing. Dan pada saat ini kita akan mengecek absensi dan kerapihan dari peserta didik. Silakan untuk berdiri. Saya mau cek untuk ya kerapian, ya sudah rapi semua. Kita tetap pada posisi saja berdiri ya. Dan untuk kegiatan kita ya, kegiatan kita sebelum dimulai, di sini hadir 8 orang ya, 8 orang. Nah, yang lainnya sakit ya, yang lainnya sakit. Baik. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Bangun di pemuda, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, silakan duduk. Nah, di sini kita masuk pada kegiatan berikutnya terkait dengan asesmen diagnostik. Nah, silakan mengakses ya, mengakses untuk WhatsApp group yang ada. Nah, di situ silakan Anda mengklik emoji ya, suasana hati kalian. Oke, sudah? Ya. Jika sudah, nah kita lanjut pada materi pembelajaran. Nah, tentunya ya pada saat kita akan melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita, tentunya dari rumah kita sudah berdoa dulu ya, kita sampai ke sekolah ya, tidak lupa dengan sarapan, tidak lupa membersihkan baju yang akan kita pakai, apakah bersih atau tidak ya. Dan ini apa yang saya jelaskan ini ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita di hari ini. Nah, untuk materi pembelajaran kita ya, teknik penyetrikaan pada pakaian tamu. Nah, di sini mana untuk elemennya di sini itu pada elemen laundry ya.
karena di kurikulum Merdeka itu digabung housekeeping dan laundry, dan di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah menyelesaikan pertemuan dari housekeeping ya terkait dengan makeup room dan juga making bed. Nah, kita masuk pada kegiatan berikutnya di semester genap saat ini, yaitu dengan materi pembelajaran teknik penyetrika pada pakaian tamu pada elemen laundry ya, pada elemen laundry. Nah, untuk capaian pembelajaran di sini seperti yang sudah kita lihat, pada akhir fase F, peserta didik mampu menangani pakaian seragam karyawan dan tamu. Nah, di sini tujuan pembelajaran ya, peserta didik mampu melaksanakan penyetrikaan pada pakaian tamu. Jadi Anda dituntut untuk capaian kompetensinya itu mampu melaksanakan penyetrikaan. Dan nanti sebentar kita akan melaksanakan prakteknya. Ya, tentunya kita mengikuti alur-alur dari proyek yang akan kita laksanakan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa pakaian harus disetrika? Adakah yang bisa menjawab mengapa pakaian harus disetrika? Kita mulai dari Casey. Agar pakaian lebih rapi. Nah, kalau Rizal, kenapa? Mengapa pakaian harus disetrika? Agar terlihat lebih elegan. Agar terlihat lebih elegan. Ya, betul. Nah, kita satu jawaban lagi ya. Mengapa pakaian harus disetrika? Marcelo? Iya. Oke, jadi apapun yang dijawab dari kalian itu adalah benar. Jadi mengapa pakaian harus disetrika? Agar kelihatan rapi, kelihatan elegan, mampu mengembangkan atau mampu kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di tempat kerja dan mampu mengembangkan rasa percaya diri, ya. Jadi mampu mengangkat rasa percaya diri. Jadi kalau kita pakaiannya sudah rapi, tentu kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi orang-orang atau tamu yang ada di tempat kerja atau di tempat magang, baik itu di sekolah ya. Karena SMK ini pelaksanaannya itu berbeda dengan pembelajaran yang ada di SMA. Karena pembelajaran di SMK itu mengacu pada sistem yang dilaksanakan pada dunia industri. Jadi kita mengadopsi dari industri dan membawanya ke sekolah. Makanya kenapa kurikulum Merdeka ini berkembang, karena kurikulum yang lalu-lalu itu dari K13 yang belum terlalu jelas terkait dengan pelaksanaan proyeknya, ya. Nah, di kurikulum Merdeka saat ini ya itu sudah ada yang namanya PBL ya, Problem Based Learning ya, di mana Anda waktu minggu yang lalu sudah memecahkan materi-materinya, masalah-masalah yang ada, dan pada saat ini kita sudah masuk pada Project Based Learning-nya, atau kita akan masuk pada yang namanya praktek langsung. Oke. Nah, pada tahap 2 ini ya, dimana pada kegiatan intinya ya, di sini kita mendesain perencanaan proyek. Nah, seperti yang kita perlu ketahui, proyek kita adalah menyetrika pakaian tamu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita nonton dulu video. Kita nonton video. Oke, jadi selamat menonton. Anda dengan channel video tutorial cara menyetrika kemeja yang baik dan benar. Simak video selengkapnya. Like, comment, and share. Don't forget to subscribe. Subscribe itu gratis. Pertama-tama kita adjust suhu panas ke karton. Kemudian kita luruskan bagian leher dan kita spray atau semprot air. Kemudian kita setrika bagian lehernya. Kalau sudah licin atau halus kita balik. Sesudah itu kita gosok lagi atau setrika. agar bagian belakang juga halus.
atau bagian lengan yang atas itu, nah, kita masukkan ke ujung papan setrika agar tidak ada kerutan. Kita spray atau semprot terlebih dahulu, kemudian kita setrika seperti yang kita lihat. Kita setrika hingga halus dan sambil kita tarik pelan-pelan. Kemudian bagian punggung kita spray dan begitu seterusnya. Kemudian kita putar bagian depan, samping. Nah, ini bagian kancing-kancingnya diperhatikan ya pada saat kalian buka nanti. Lalu kita luruskan bagian samping jahitan. Nah, kita lurus seperti yang kita lihat, lalu kita semprot terlebih dahulu. Kemudian kita setrika mulai dari bawah ke atas. Mungkin di sela-sela benik atau button kita setrika terlebih dahulu. Begitu selanjutnya, terus dari bawah ke atas hingga halus. Lalu bagian punggung kita ratakan, dari ujung papan setrika kita masukkan, kemudian kita semprot-semprot air hingga merata, kemudian kita setrika dari ujung bawah ke atas. Begitu selanjutnya hingga rata dan lurus atau licin seperti yang kawan-kawan lihat. Setelah semua kita setrika licin, kemudian kita tarik ke samping, kita luruskan bagian jahitan samping lurus ke bawah seperti yang kawan-kawan lihat, jangan sampai ada kerutan. Lalu kita setrika hingga licin lurus. Kemudian bagian depan kita setrika lagi sama seperti yang ada di bagian belakang tadi. Kita luruskan mulai dari bawah ke atas, itu seterusnya. Bagian lengan bawah kita semprot lalu kita setrika. Kita tidak boleh ada lipatan. Kita luruskan bagian jahitan ke bawah, ke depan, ke ujung lengan. Bagian lengan lingkaran tidak boleh disetrika, nanti ada garis, kelihatannya nggak bagus. Dan kita setrika seperti yang kawan-kawan lihat hingga halus. Kemudian kita balik bagian belakang. Itu bagian button kita tidak boleh pasang terlebih dahulu. Kita semprot dan kita tidak boleh tipis bagian lengan, bagian telapaknya itu. Dan kalau itu buttonnya itu atau biniknya itu tidak boleh dipasang terlebih dahulu agar mudah cara mencelupikannya atau menggosoknya. Seperti yang kawan-kawan lihat, itu itu tidak boleh dipasang. Ini sebagai contoh saja, seperti yang kita lihat tidak boleh dipasang. Jadi jangan pasang knopnya ya, terus dibuka dulu. Gunanya agar benih tidak lengket kalau pas kita setrika, dan memakainya pun mudah.
tadi ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan kenapa bagian kancing dan lengannya ini tidak boleh disetrika. Ya, tapi sebelum saya lanjut, mungkin dari peserta didik yang ada sudah tahu kenapa tidak boleh disetrika yang bagian kancingnya ini, atau tidak boleh menyetrika bagian kancing. Ada yang tahu? Iya. Jadi karena ini plastik, ya otomatis kalau kena setrika. Nah biasanya setrika ini kan ini elemennya, ya. Ini elemen untuk panasnya. Nah kalau perhatikan setrika di rumah, kalau kita beli kan pertama tidak ada yang garis-garisnya. Nah kenapa setelah kita pakai, kenapa ada garis-garisnya? Nah itu ternyata pada saat kita menyetrika ke meja, tanpa kita sadari, kita sudah menyetrika bagian kancing. Memang bagian kancingnya ini dia akan mengalami pengikisan dan mungkin akan ada sedikit penyok, ya, atau karena kan bahan elemennya dari plastik ya, tapi plastiknya yang tebal, ya karet apa yang tadi yang tebal. Nah, ketika kita menyentuh bagian kancing, maka elemennya ini akan tergores sehingga kenapa pada saat menyetrika pakaian tiba-tiba pakaian itu seringkali lengket karena elemen yang ada di sini sudah terkikis, ya sudah terkikis. Nah jadi itu, jadi demikian tidak boleh ya, tidak boleh menyetrika bagian kancingnya seperti yang di video tadi ya. Oke, next ya. Next kita ke berikutnya. Kita masuk pada PowerPoint-nya. Kita sudah menonton dengan video yang ada, dan nanti sebentar kita praktek untuk penyetrikaan kemeja. Dan saya harapkan dari hasil nonton video tadi sudah bisa terlihat jelas proses pelaksanaan mulai dari bagian belakang, bagian depan, bagian kerah, bagian lengan, ya. Nah, terkait dengan materi pembelajaran, ya secara singkat dulu saya akan jelaskan di mana langkah-langkah sebelum memulai penyetrikaan adalah sebagai berikut. Nah, barcode yang ada di samping dan sudah ada di grup WhatsApp nantinya untuk materi, ya bisa dilihat dari situ untuk bahan ajarnya, ya. Karena di PPT saya hanya akan menjelaskan secara singkat. Nah, jadi langkah-langkah sebelum memulai penyetrikaan ini, sebelum kita mulai, kita masuk pada pengecekan setrika. Ya, tolong cek dulu setrikanya ini, ya. Peralatan yang digunakan itu sudah sesuai, ya, dia sudah sesuai. Nah, jadi tidak ada kabel yang terkelupas, tidak ada saling lilit, ya, kabelnya. Jadi sebelum menyetrika, nah, jadi kita harus panjangkan dulu, ya. Jadi jangkauannya seperti ini. Jadi perbiasakan di rumah kalau menyetrika, terus kasih lurus. Kalian tahu nggak kenapa? Ya, ya, karena biasa kalau di rumah kan penyetrikaannya ketika menyetrika kabelnya tergulung-gulung. Nah, itu memendekkan umur dari setrika, ya, karena kabelnya di dalam sudah gulung, maka yang lilitan-lilitan menutupinya ini juga akan terbuka sehingga ketika mau menyetrika sumber bahaya. Kenapa berbahaya? Ketika orang setrika baju panas, itu kabel sudah lengket di pakaian. Untuk orang sadari, lebih lama dia kabel, ya, itu sudah lepas satu demi satu. Nah, itu bahaya. Nah, jadi kalau dia sudah lurus seperti ini, nah tentunya menghemat biaya. Masa tiap tahun ganti setrika? Tuh, setrika saja yang paling murah sekarang itu ada sekitaran 195. Paling murahnya, mau cari yang lebih bagus ada di 300-an. Nah, tapi paling banyak sekarang kalau di laundry itu pakai yang namanya setrika uap, biar lebih cepat, biar lebih rapi. Tapi pada dasarnya, ya, menggunakan setrika yang seperti ini setrika rumahan. Nah, kalau yang di Taylor, ya, itu paling banyak cari setrika zaman dulu. Setrika yang pakai bara api dari tempurung. Karena ketika mau
mau press celana yang sudah disetrika. Kalian kan biasa kalau ambil pakaian yang sudah dijahit dari tukang setrika itu memang sudah rapi betul kan, ininya sudah kelihatan ya. Kenapa pada saat kita setrika beda kan? Setelah dicuci pas mau setrika agak beda. Nah, karena baru punya tekniknya sendiri. Dia punya setrika zaman dulu ya, setrika zaman dulu yang dipakai. Nah, jadi itu karena kalau beda ini biar mau pakai pisau kasih begini dia nggak akan, karena itu memang dari baja asli. Dia dari baja asli, bukan baja hitam ya, baja asli. Itu Satria. Nah, oke. Next, di sini terkait dengan pengaturan suhu ya. Pelajari pengaturan suhu. Nah, yang ada 1, 2, 3 maksimal dan minimal. Nah, pertanyaannya ya, ketika Anda menyetrika suhunya ada di mana? Biasa. Maksimal. Saya mau tanya, Ren, kenapa saat kali mau menyetrika suhunya ada di maksimal? Agar baju kelihatan lebih rapi. Kalau dari segi waktu lebih cepat, betul loh. Semua ingin yang instan, tanpa memikirkan DP resiko. Nah, satu hal juga yang harus kalian pelajari. Ketika akan memanaskan setrika, usahakan putarnya kedua. Ya, putarnya kedua. Kenapa? Kalau kalian langsung maksimal pas colok, ya. Ini perhatikan, kalian perhatikan kalau ada meter listrik, ya, meter pulsa di rumah, posisinya berapa? Terus pada saat mau dipasang setrika, lonjatannya berapa pada saat dia begini? Itu memakan apa? Memakan listrik. Makanya kenapa malam-malam kalau dari sore sampai itu nggak bisa menyetrika, karena dayanya yang ditarik itu luar biasa. Makanya kenapa laundry di hotel cuma batas sampai jam 6. Resikonya pun kalau ada yang mau menyetrika di malam hari, itu charge-nya naik. Ya. Atau kalau memang ada event-event yang besar yang sudah tidak bisa ditunda, maka operasional hotel yaitu uang bayar listriknya paling banyak itu akan ke laundry paling banyak. Ya, paling banyak ke laundry. Nah, jadi laundry rumahan itu bagus, tetapi itu orang mesti tahu pengaturan dayanya. Nah, next ya, langkah-langkah sebelum memulai penyetrikaan yang berikut adalah, nah ini, perhatikan alasnya. Kalau di rumah biasa cuma pakai spring bed, kain selimut, baru setrika. Karena cepat-cepat taruh di spring bed, akhirnya spring bednya apa? Iya, ada tempel, ada yang mengembang. Kenapa ini yang di sebelah rantai ini sudah mengembang? Nah, tanpa ada sadari, walaupun sudah pakai yang namanya pengalas selimut, ketika disetrika itu kan bukan bahan yang tahan panas. Ya, kalau orang setrika coba punya setrika terus di situ, pas lihat sudah ada beda dengan yang bagian samping yang di sebelah. Di situ sudah agak mengembang. Nah, next ya, kalau setrika zaman dahulu itu pakai meja, pakai selimut. Kalau dulu. Nah, cocokkan dengan pakaian. Ketidaksesuaian dengan bahan pakaian dapat merusak atau memperlama waktu penyetrikaan. Jadi kalau membuat setrika, orang lihat orang label dari pakaian. Ya, karena kita orang Indonesia ya seringkali tidak memperhatikan label kalau menyetrika. Yang penting ini suhunya sudah panas, toh suhunya sudah dipanas, sudah dicek di TV. Betul loh. Ada kan bisa begitu. So panas tak ini ya? Sudah tes begini. Nah, ini kita heran. Ini kalau begitu kalau teman di samping, kalau dia mau itu sudah naik tuh. Nah, kalau banyak begitu tanpa disadari, kita kalau cek suhu di kalau di rumah menyetrika, oh sepanas kan? Karena apa? Karena ini bagian paling tersensitif sekali ini, ya paling tersensitif sekali. Coba ini panas, baru berapa menit panas itu panas kan? Tapi kulit semua lecet. Nah, jadi itu karena ini sensitif sekali bagian ini. Nah, jadi ingat mengecek suhunya ya cukup di
pers saja pada kainnya, baru diraba. Tapi raba jangan terlalu lama karena dia panas sekali itu. Walaupun sudah sekian lama, kasih setrika dulu pada bagian selimut atau bagian pengalasnya atau alasnya, baru mulai. Nah, untuk label itu perhatikan biasanya di bagian belakang. Kalau kita beli pakaian-pakaian yang ada labelnya, cabut saja so pakai label. Loh, jangan putar pada kecepatan maksimum dalam mencuci. Jangan menyetrika pada suhu yang sekian. Betul loh? Nah, jadi kalau istilahnya label, semua pakaian itu sudah ada labelnya. Nah, next, langkah yang berikut yaitu buka kancing kemeja. Nah, sangatlah penting untuk membuka kancing baju saat menyetrika. Jadi jangan pasang di kemeja. Biasanya orang kalau mau cepat, dia kunci semua, ya, dia taruh satu kali, dia setrika, itu cara cepat. Nah, tapi khusus yang sudah profesional, ya, tinggal dua kali sebelah, slip, nah, selesai. Nah, itu kalau ujung setrikanya ini runcing. Tapi kalau dia agak besar seperti ini, itu agak susah. Makanya kenapa paling bagus di rumah kalau beli setrika, ini bukan promo ya, bukan promosi, ingat ini bukan promosi. Kita menjelaskan seperti sales ini. Nah, jadi ujung setrikanya agak runcing, itu yang paling bagus. Supaya bagian sudut-sudutnya itu bisa didapat ketika menyetrika. Dan pilih setrika yang lebih tipis. Kalau ini kan boleh agak sedikit besar lah, ya. Tapi kalau boleh agak sedikit tipis, agak ringan, tapi tidak terlalu ringan amat, agak ringan lah sedikit, ya. Nah, itu elemen panasnya cepat, ya. Penyetrikannya pun kita tidak harus ada kan yang menyetrika jadi otot ini sudah palia. Ini buat setrika atau setrika itu kita jangan pakai otot, ya, tapi kita ikuti iramanya. Karena kalau kita pakai otot menyetrika sudah angus tuh pakaian, selesai, ya. Nah, ini pada beberapa kemeja Anda akan menemukan bahwa kemeja tersebut lebih mudah disetrika saat menyetrika dalam keadaan terbalik bagian dalam keluar. Jadi bagian dalamnya ini ke luar, ya. Nah, bacalah label pada kain tersebut dan atur setrika pada pengaturan yang sesuai dengan jenis kain. Uji panasnya terlebih dahulu pada sisi kain bagian dalam. Jadi ingat kalau menyetrika di bagian dalam disetrika dulu. Nggak usah karena sucepat usah panas, kemudian langsung tindis. Tindis bagi ini, kesimpan dalam bagi suka ikut yang maju. Nah, sudah selesai. Nah, next. Letakkan lengan kemeja di atas papan setrika. Nah, sisihkan bagian kemeja yang lain ke samping, kemudian letakkan lengan kemeja di atas papan setrika seperti yang saya video tadi, ya, di lengan ada di bagian atas papan. Nah, di sini harus berada di ujung sempit pada papan setrika. Letakkan sedatar mungkin sisi pergelangan tangan yang berkancing menghadap ke bawah dan dicinkan dengan tangan. Jadi bayangkan kalau bisa pakai tangan tadi. Kalau di hotel tinggal taruh, langsung sak angkat. Nah, kita lagi sak angkat. Nah, itu kalau di hotel. Tapi tidak mungkin tuh di rumah kalian mau beli mesin seperti yang di hotel. Nah, sejajarkan bagian jahitannya. Dimulai dengan jahitan di bagian bawah lengan kemeja. Jahitan yang mengarah ke ketiak, letakkan lengan kemeja dari area tersebut sampai jahitan yang lain terbentuk di sisi lain. Jadi di videonya tadi sudah jelas. Orang mulainya dari bagian bawah, jangan dari bagian atas, ya. Jangan dari bagian atas. Jadi kita maksimalkan lah. Kalau biasanya saya pakai kiri, kalau kalian kanan, ya. Jadi atur tinggal dari papan setrikanya tinggal. Nah, semprotkan pewangi pada lengan kemeja. Nah, ini paling penting dalam menyetrika. Kalau menjemur pakaian, jangan jemur di bawah terik matahari, supaya cepat kering. Tuh, taruh. Ya, pH air, deterjen, sama sinar UV itu berbeda. Ya, ketika sudah dari
atau kalian pakai tangan, kucek-kucek, ya. Setelah itu dibilas 3 kali bilas, udah bersih, ya. Baru langsung jemur ke matahari. Nah, ada kan yang masih berair tanpa diremas langsung dijemur toh, supaya biar di air mengalir sendiri, airnya bisa keluar sendiri. Nah itu beda, itu bisa membuat pakaian Anda cepat sobek. Nah, kalaupun mau istilahnya mau meremas pakaian, ya remasnya jangan seperti aderai, biar kalau langsung ya langsung Pak dia. Ya remas saja kasih keluar begitu terus dijemur. Nah paling lama itu 10-15 menit. Ya 10-15 menit seperti suam-suam kuku. Nah setelah itu tuh kasih udara lah, kasih jauh dari sinar matahari, tuh langsung apa? Dijemur di bagian yang tidak terkena matahari, tapi cuma angin-angin. Jadi jangan berpikir mencuci itu gampang, cuma cuci tak langsung jemur kasih dia. Ya, untuk merawat pakaian itu mahal, merawat pakaian itu mahal. Nah, next, memakai pewangi itu penting supaya pakaian wangi. Setrika lengan kemeja tersebut. Nah, jadi lengan kemeja mulai dari bahu ya turun sampai sekitar 7 meter dari batas pergelangan tangan kemeja. Jadi dari bahu turun ke bawah, ya bukan turun ke sini, turun ke bawah begini dari lengan kemeja. Jadi dari bahu dari bahu ke lengan. Jadi jangan terlalu tegang ya, kita relax. Karena beberapa pembelajaran kurikulum merdeka, orang mesti ada selingan sedikit ya, supaya kalian tidak merasa bosan dari ini ya. Nah, sudah selesai. Setrika pergelangan tangan kemeja dan gerak. Nah, ini kita akan masuk pada pembagian kelompok seperti yang sudah kita laksanakan pada minggu yang lalu, yaitu ada 2 orang dalam masing-masing kelompok. Karena dalam pelaksanaan penyetrikanya nanti akan ditutor nanti dari pasang-pasangan ini, ya. Nah, bentar ya. Nah, di sini untuk pembagian kelompok, ya, saya akan bagi Brian Tangkelabi bersama Rizal Kakiai. Nah, ada ya, bisa duduk bersebelah-sebelahan. Nah. Terus untuk kelompok berikutnya ada Keisha Kalau bersama Dominic Tamuwun. Nah, silakan duduk bersebelah-sebelahan. Nah, kelompok berikut ada Selomita dengan Casey. Nah, pas ya. Nah, dan yang terakhir ada Tessa bersama dengan Ray. Nah, oke. Nah, pembagian kelompok ini akan melaksanakan ya pekerjaan pada lembar kerja peserta didik dalam bentuk job sheet ya. Karena itu yang nanti akan kalian baca, kalian kerjakan dan akan kalian tuangkan dalam pembelajaran praktek project based learning-nya. Kalau PBL hanya mengupas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau di PJBL ada job sheet-nya, pekerjaan atau prakteknya sesuai dengan job sheet-nya. Nah, tahap 3 menyusun jadwal. Nah, jadwalnya kita sudah susun. Kita mulai hari ini, ya. Kita akan melaksanakan praktek pembelajaran penyetrikaan pada pakaian tamu. Kita ambil kemeja lengan panjang, ya. Nah, di sini yang seperti saya sampaikan tadi ada lembar LKPD, ya, lembar LKPD, ya. Terus kalau di PBL yang seperti kemarin kan ada dalam bentuk barcode, ya, sistem barcode. Nah, nanti di modul atau di barcode dari bahan ajar yang ada itu sudah ada barcode untuk LKPD-nya di dalam. Jadi tinggal kalian di scan nanti. Kalau mau belajar di rumah silakan, ya. Nah, jadi nanti di sini saya akan bagikan selembaran kertas, ya. Jadi kertas ini juga penting ya. Dia pembelajaran digital saat ini. Walaupun digital menguasai, tapi kita harus punya bukti portofolionya, ya, bukti portofolionya.
Nah di sini kelompok membaca dan mengisi job sheet ya. Nah ini Brian sama Rizal. Nah, nanti dibaca ya terkait pelaksanaannya seperti apa, dan jika ada yang harus diisi dilengkapi. Keisha dan Dominic ya. Terus ada Solomita bersama dengan Isi. Akhir ada Tessa dan Ray. Nah, waktunya 5 menit dari sekarang ya, sebelum kita masuk pada kegiatan prakteknya ya. Nah, jadi di tahap 4 monitoring perkembangan proyek. Nah, peserta didik melaksanakan praktik. Jadi sambil monitoring ini melaksanakan praktiknya langsung. Nah, oke, sambil saya persiapkan untuk peralatan praktiknya. Waktu kita 5 menit ya dari sekarang. Ya, silakan baca-baca sambil saya mempersiapkan ya. Oke, saya pakai combination groupnya nggak bisa terjangkau nanti karena stikernya pendek ya, modelnya, jadi kita pakai combination groupnya. Posisinya dari kanan, sebelah kanan ya, jadi kita putar. Oke, nggak usah memang kiri. Oke, jadi posisinya ini kegunaannya seperti ini, jadi jangan dikasih begini atau jangan dikasih balik begini. Jadi manfaatnya begini ya. Jadi ini fungsinya ketika mau menyetrika, kabelnya sudah rapi ya. Kalau kita pakai di rumah, maka bagusnya seperti ini ya. Kalau kita pakai di rumah, untuk pengaturannya ya, jangan sampai ini K3 LH. Kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, jadi harus memperhatikan. Oke, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi sebelum kita mulai. Jadi monitoring perkembangan proyek, peserta didik melaksanakan praktik, kelompok membaca dan mengisi job sheet yang ada. Nah, sudah? Kalau sudah, nanti kelompok yang memaju job sheet-nya dikasih ke SER kembali, karena SER akan melakukan penilaian ya, melakukan penilaian untuk praktiknya. Nah, di sini SER sudah membawa meja ya. Jadi untuk SP-nya
Dan nanti pada saat pelaksanaan silakan mengambil, ya, mengambilnya dari sini. Oke, jadi silakan menarik dari situ karena semua itu meja di dalamnya. Oke, baik, kita sudah mulai. Nah, saya punya penilaian tambahan untuk yang rapi dalam proses penyetrikaannya. Jadi kalau boleh, ya, menyetrikanya serapi mungkin. Oke, nah, untuk waktunya kalau bisa lebih cepat, ya, lebih cepat. Jadi jangan terfokus ke lain-lain, tapi fokus pada penyetrikaan. Jangan sampai terkena di tangan. Oke, nah, silakan mulai dengan kelompok dari Rain dan Tessa dulu. Silakan. Oke. Nah, silakan langsung ke posisi, ya, langsung ke pada posisi. Nah, suhunya dicek dulu. Ya. Nah, silakan untuk memilih, ya. Silakan untuk memilih. Ya, sering ambil yang biru. Itu warna-warni di dalam situ, sesuai pilihan. Jadi yang pelaksanaan Rain. Nah, nanti bisa change, ya, nanti bisa change. Misalkan Rain bagian belakang dan depan, bisa bagian kerah dan belakang. Ya. Oke, pastikan setrikanya sudah panas baru mulai. Kira-kira dalam menyetrika ya supaya berjalan, kira-kira menyetrika perlu kepercayaan diri atau enggak? Perlu, iya. Karena salah satu bentuk kepercayaan diri itu adalah kesiapan. Ya, kalau orang tidak percaya diri, pakaian bisa hangus. Ya, jadi semua pekerjaan itu perlu kepercayaan diri sebagai bentuk motivasi. Ya, apapun jenis pekerjaannya itu. Ya, kira-kira kalau mencuci baju juga perlu kepercayaan diri enggak? Kenapa perlu kepercayaan diri? Ya? Apa? Nah, supaya trompet teman di depan tuh ibu. Jadi mencuci pakaian itu orang mesti ada motivasi. Kalau ada motivasi, jangan mau kelar baju, nah, jangan mau bersih, orang bilang. Jadi ikut Rain strategi, ya. Karena dalam kurikulum Merdeka, ya, siswa diberikan atau peserta didik diberikan kebebasan, ya, untuk mengembangkan potensi yang ada. Jadi sampai tahu dari tutor video tadi ada Rain lebih cepat tuh. Cuma 30 detik selesai. Jangan 30 menit. Oh. Nah, tuh. Jadi pakai Rain strategi ini, jangan lihat orang lain. Jadi ingat dalam bekerja, ya, orang boleh mencontoh atau melihat orang lain, tapi orang jangan terlalu berpatokan. Karena orang juga punya istilahnya punya kompetensinya sendiri, ya, punya kompetensinya sendiri. Jadi di semester ganjil kemarin kelas 12 kelas EF, kalian kan belajarnya Nekapun dan Nekubet.
ya. Di semester genapnya ini, ya, di semester ganjil making bed dan make up room, di semester genap orang ke laundry. Nah, saya ambil ini menyetrika pakaian kamu, karena nanti pelaksanaan UKK dalam formatnya untuk uji kompetensi itu sudah berubah. Orang harus masuk ke FO dan PHK juga orang itu. Oke, langsung change, langsung change. Nanti kalian sudah bisa diskusi. Kita mau bagian mana? Setrika bagian lengan atau bagian dada, belakang, supaya cepat. Supaya nanti sebentar akan berkembang pertanyaan pada feedbacknya nanti. Setelah saya bertanya, kamu bisa memberikan kesimpulannya. Ternyata saya paling susah yang begini, yang begini. Sama dengan ini kan tadi range sedikit bagian belakang, tapi belum terlalu rapi menurut Tessa. Jadi Tessa masih rapi. Ya, sebentar kolaborasi itu penting, ya, kolaborasi penting. Nah, jadi kalau yang di belakang dengan depan sudah disetrika, bagian lainnya jadi kasih nanti berbagi sebentar. Kenapa saya ambil kompetensi menyetrika itu di akhir semester genap di kelas 12? Karena umur panjang, ada yang semua kerja, sudah perlu batari lama, sedikit akan dan so tahu ternyata perspektif penyetrikaan seperti ini. Atau umur panjang, ada yang bingung buka usaha apa, so tahu usaha laundry lebih mudah. Cuma di rumah, langsung beli ke mesin, mesin cuci, menyediakan modal sekitaran 7 jutaan, 7 juta modal awal untuk mesin-mesinnya. Nah, laundry rumahan, menerima pakaian jenis kaos, kemeja, kalau jas-jas belum, selimut tapi bed cover belum. Kalau cuma selimut rumahan kan apa masalah. Nah, pada intinya dua faktor yang menentukan pada saat penyucian dengan penyetrikaan. Dua faktor ini, kalau dalam proses penyucian masih gagal, otomatis pelanggan melari pelanggan karena tak bersih. Nah, begitu juga pada saat penyetrikaan. Kemudian dapatnya sostrika, sudah begitu. Tiba-tiba pas customer sama ambil, dia lihat kenapa kusut. Ada kan kemeja yang seperti itu, sudah disetrika tapi pada lama kelamaan akhirnya dapatnya kusut-kusut sedikit. Jadi semua itu ada pada proses pencucian. Di hotel pun napkin kalau mau dicuci keringnya seperti kering memang sudah kering sekali, itu ketika keluar dari pengering dia agak kusut-kusut setengah mati setengah mati. Ya. Nah, waktu saya praktek kemarin, saya baru tahu kalau handuk itu atau towel itu ya tidak boleh disetrika. Saya baru tahu juga. Ternyata dia dari mesin cuci, setelah dicuci, diperas, langsung masuk ke pengeringan dengan suhu yang lumayan panas di dalam. Selesai dia masuk begini, panas sekali, dia bawah yang besar pun masuk begini. Sampai fokusnya lupa ini kalau main kerak untuk di sini bisa ya, bisa ya. Anak besar kan, itu kalau saya sampai tanya, ini kalau muatnya kalau berapa orang masuk di dalam sini berapa dia? Oh bisa sampai 5 ini Pak. Putar-putar kayak hamster kan.
Nah, menyetrika juga kalau di rumah ya, usahakan dalam seminggu itu 2 kali lah menyetrika. Selain hemat biaya listrik ya, kesehatan pun dijaga. Jangan kalian pikir menyetrika ini tidak ada risiko kesehatan, itu ada. Risiko kesehatan itu ada. Sudah? Silakan ambil gambarnya. Ambil gambarnya, terus kasih tunjuk ke mereka. Kancingnya kasih kancing dari atas. Nah, kerahnya seperti itu, supaya mirip seperti yang di video. Oke, terima kasih banyak. Ya, nanti kita langsung kasih di lemari. Ya, kita langsung banding. Oke. Ya, silakan duduk. Next dari kelompoknya Tessa dan Rain sudah, kita ke Keisha. Ya, Keisha dan Dominic. Ya. Silakan dipilih mejanya, setrika tapi jangan dibawa pulang. Ya, pilihnya hitam. Oke. Oh, suka hitam. Ya. Oke, silakan. Jadi warna hazelnya semuanya warnanya warna-warni juga ya. Ada yang pink, hitam, ada yang putih. Sama, oh ya, 2 warna, 3 warna itu. Nah, lanjut ya sambil Keisha dan Dominic ya menyetrika. Jadi kesehatan itu dijaga ya, selain menghemat listrik, kesehatan juga dijaga. Karena kalau menyetrika terlalu lama ya bisa jadi dia bagusnya taruh di sebelah sebelah kiri. Oh, ada cabut cabut itu cucu colok iya, berarti suhunya dikasih terus. Nah, menyetrika ini kalau terlalu lama bisa fatal, mengakibatkan serangan jantung. Percaya atau tidak silakan dibaca di artikel. Karena apa? Posisi kita berdiri, ya, posisi kita berdiri, kita mengacunya pada bagian dada, ya, bagian dadanya, ya, gerakan-gerakan. Nah, berdiri itu bisa menurunkan imunitas, orang kadar oksigen. Karena apa? Terus cukup di sini, sehingga kalau terlalu lama, ini kan aliran oksigen sampai ke otak sudah tidak sampai dia, maka dia akan memacu dari sini, dari jantung, dia akan pompa cepat. Nah, makanya kenapa orang kalau berdiri tiba-tiba merasa pusing, jantungnya sudah berdebar kan? Betul, ada yang pernah rasa pusing kalau dia jantung berdebar? Karena oksigen. Nah, jadi menyetrikanya seminggu 2 kali, ya, seminggu 2 kali dipilah-pilah. Ya, mencuci juga begitu dong. Seminggu bisa 3 kali mencuci, dong. Kalau biasanya ada kan orang 1 minggu 1 kali cuci, pas semua cuci baju, dong. Itu di rumah tidur semua pak. Padahal mama memang 1 minggu 1 kali cuci. Kalau ini sebelum dia cuci sendiri makanya. Oke. Nah, jadi pastikan jangan sampai kena di bagian lantai ya. Di bagian lantai jangan sampai kena pakaiannya. Nah.
jadi pelaksanaan kita saat ini itu sudah masuk pada penilaian praktek semester genap, ya, penilaian praktek semester genap. Dan nantinya untuk ujian teorinya saya akan kirimkan barcode atau link yang nantinya kalian kerjakan dimanapun kalian kerjakan untuk soalnya. Karena sudah dari PKL, enam bulan masih gampang nggak mengisi. Nah, jadi sampai maksud itu mengikuti. Jadi tidak perlu pakai otot, ya. Tapi tolong ikuti namanya saja, yang menyetrika. Nah, tuh, saya kasih bunga-bunga. Saya kasih bunga-bunga. Nah, nanti taruh di bawah sini jadi ya. Betul, pegang. Dipegang saja. Nah, jadi sampaikan ke teman-teman yang tidak sekolah, mereka belum memiliki nilai ujian praktek kejuruan. Jadi silakan menghadap ke saya, ya. Mungkin karena faktor pengaruh cuaca di Manado ini sudah hampir seminggu ya, seminggu sudah terus. Jadi ada yang flu, batuk, ya. Ya, untunglah ya masa-masa suram yang waktu beberapa tahun lalu sudah selesai dan tidak ada lagi di tahun ini. Jadi orang, ya. Tetapi yang yang kurang kesehatan berarti harus rajin minum vitamin, harus ada suplemen, olahraga jangan lupa, ya, olahraga. Isi udah olahraga baru-baru hari ini. Oh nyala Iko. Isi di rumah. Soalnya selepas lewat, tuh ada isi di rumah. Nah, oke. Nah, untuk penyetrikaan bagian lengan, posisinya, jadi saya langsung koreksi saja ya. Jadi posisinya, jadi dia seperti ini. Jangan begini, nanti ini ujungnya nanti kena di sini. Jadi dia bisa kena di benang, sobek dan lain sebagainya. Jadi dalam menyetrika pakaian itu lurus, ya, dia lurus. Oke. Nah sekarang lagi top-topnya lulusan SMK bekerja di luar negeri. Di sana bekerjanya ya pekerjaan rumah. Yang ini ya, ada yang di bagian mencuci pakaian, mencuci piring, atau steward, ya, di bagian laundry, ya. Tapi gajinya lumayan, Ada temannya sir, dia bukan dari basicnya dari bank, tapi dia skill dalam mencuci piring. Dia diterima di bagian bar untuk mencuci peralatan cutlery-nya. Dari situ dia belajar pores, dia kacanya, jadi terampil. Ya, sampai sekarang sudah sekitar 6 tahun lah dia, ya. Dia di Singapura, dia kerja. Orang di sini yang kerja sekian tahun-tahun, apa dia foto so ada, rumah so ada, cuma belum kawin. Jadi beda itu. Itulah karir ya, mengejar karir di negeri orang, mesti pulang sukses. Yes. Nah, sambil memberikan motivasi, terasa selesai berarti pekerjaan. Nah, dari sana, langsung taruh di kemarin. Oke, next kelompok berikut dari Rizal dan Marcelo dan Rizal.
Kita masih punya dua lagi di situ. Ada hitam dan putih. Oke. Suhunya dicek, ya gitu. Nanti bagi tugas. Oh, saya pikir saya mau Nah, paling banyak itu pekerja luar negeri itu laki-laki paling banyak, ya. Ada juga yang kerja di proyek di jalan. Ada yang kerjanya bawa antar makan di sana. Yang penting tahu mobil atau motor, dia cuma bagian delivery makanan, Nah, apalagi sekarang di Provinsi Sulawesi Utara, gubernur sudah menjadi kerjasama dengan penerbangan ke Jepang, ya, penerbangan ke Jepang. Jadi airlines-nya itu langsung nado Jepang. Wish, luar biasa sekali. Nado Jepang. Mudah-mudahan tahun depan, saya boleh cuma mau jalan-jalan ke negeri Sakura, mau beli kura-kura di sana. Nah, nanti di rumah sudah bisa persiapan untuk UKK, ya, dari bumi, karena di awal April tanggal 18 ya selesai lebaran. Ya, 18 selesai lebaran ini sudah mulai dengan uji kompetensi kalian. Jadi yang dijadwalkan 45 dari SER, tetapi dari kalender pendidikan dijadwalkan itu di tanggal mulai dari 18 ya kalau tidak salah, 18 atau 17 sampai akhir April. Karena di tanggal 5 atau 6 Mei, ya 5 atau 6 Mei ya, atau 10 itu sudah pengumuman kelulusan. Cepat. Nah, kalau menyetrika, posisi badannya tegak, ya, tegak. Nah, kasihan kalau di hotel, kalau ada 30 meja, bisa begini. Teklar 30 surat tabalik. Tuh, surat tabalik suka mau begini. Tuh. Jadi itu badan tegak, menyetrika, ya. Makanya kalau di laundry itu ada snack, ada air minum. Mau makan, mau minum silakan. Karena tolong banyak kolagen. Karena panas kan, udaranya panas. Makanya kenapa saya buka pintunya, karena kita butuh udara. Jadi perlu diketahui, kompetensi perhotelan ini memang paling banyak dengan pekerjaan
rumah kalau di housekeeping dan laundry mirip sama yang di rumah, tetapi kompetensi yang didapat di bangku SMK tidak ada bedanya dengan di bagian perkuliahan. Itu tetap sama, ya. Nah, sehingga nggak perlu malu kalau orang bilang yang mau kerja itu basuh sapu, cuci piring, atau mencuci pakaian, apalagi ya. Jadi jangan malu karena tugas kalian, pekerjaan kalian itu elit. Gajinya beda dengan yang di rumah. Ya di rumah mungkin ada 2 jutaan lah. Tapi kalau di hotel lebih dari itu, ya lebih dari itu. Nah, jadi kalian bekerja sesuai kompetensi, tidak disuruh-suruh, ya tidak disuruh-suruh. Nah, ketika mau kerja di luar negeri, sudah juga skill. Hanya tidak ada orang yang kerja di luar negeri itu kok kerja di kantor, tidak ada. Ada yang begitu, tetapi sesuai jenjang. Karena kalau kalian kuasai bahasa, ini malah 2 atau 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Mandarin, atau Jepang. Untuk wilayah Asia itu Mandarin, wilayah Asia. Oke, sampai 2 cowok ganteng sudah selesai dengan proses penyetrikaannya. Jadi tim Rama, Rizal dan Marcel. Oke, nah, langsung digantung saja di lemari. Nah, oke, di sini saja. Nah, yang terakhir untuk Casey dan Seronita. Silakan memilih. Tentukan pilihan Anda. Oh, ada orang pendek bagi satu bawah. Ya. Terserah, pilih saja di situ. Nah, nanti dalam waktu yang pendek. Oke, silakan. Sudah dicolok ya? Oke, perhatikan kabelnya. Ya, jadi kalau kancingnya itu jangan disetrika, jadi harus diselip-selip.
Jadi setelah ini kalian sudah selesai ya, dan bisa langsung pulang ke rumah. Jadi kita hari ini hanya melaksanakan prakteknya saja. Jadi ini kelompok yang terakhir ya, ini kelompok yang terakhir. Oh iya, ada di kantong. Terima kasih. Ini sudah tadi saya cari, tapi saya menyerah untuk mencari. Pada akhirnya diketemukan juga. Karena ini obat di musim hujan, benak flu. Makanya kalau di rumah, saya tidak mau pakai pembantu. Karena apa? Pekerjaannya ini kan pekerjaannya saya. Kalau magang, rugi kalau pakai pembantu. Karena apa? Nanti di rumah, ya, saya jadi tutor nanti. Kalau udah kuliah salah, saya semua koreksi. Kamu salah itu jangan kayak begitu. Nah, otomatis kan pembantu nanti tersinggung. Karena yang menegur ya yang pro, yang sudah pro. Nah, jadi pekerjaan ini yang sering dilakukan di rumah, makanya itu susah kalau orang perhotelan, kalau misalnya pembantu di rumah, dia salah melaksanakan apa, mengepel lantai, memberi peralatan dia cuma kalau bagi biasanya begitu kalau orang kerja yang tidak berlisensi cuma karena pengalaman, tetapi prosedurnya nggak tahu. Ketika orang yang tahu, orang akan tegur. Nah, kalau dia nggak terima ya selesai. Makanya kenapa di luar negeri paling banyak itu orang-orang yang mencari pembantu itu sudah lisensi, ya, dari agent-agent, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paling mahal sekarang itu jurusan perhotelan, memang paling mahal. Oke. Terima kasih banyak ya tepuk tangan besar. Ya. Digantung di samping lemari sebelah bisa. Nah, itu tidak dibawa pulang ya. Nah, sudah ya, oke. Nah, jika sudah selesai, ya, kalau sudah selesai dari penyetrikaan, maka orang mesti rapikan dia, ya. Nah, kita posisikan setrikanya seperti ini dan ini dia seperti ini. Nah, baru kita kembalikan ke posisi semula. Nah, oke, next kita lanjut ya. Jadi dari hasil yang sudah kalian kerjakan tadi bentuknya praktek ya, dan saya sudah melaksanakan penilaian untuk prakteknya. Nah, jadi menguji hasil proyek. Nah, tadi yang pertama, kelompok yang pertama hasilnya belum terlalu maksimal, masih ada sedikit kusut ya. Keduanya sudah agak bagus, ketiga dan yang terakhir sudah lebih bagus lagi ya. Jadi tangan buat kalian ya. Nah,
Di sini feedback dan kesimpulannya. Nah, pertanyaannya ya, dari kalian dalam melaksanakan praktek, kita mulai dulu dari kelompoknya Rizal ya. Kelompoknya Rizal. Bagaimana ya feedback atau pengalaman kalian dalam melaksanakan penyelidikan tadi? Apa yang susah atau strategi yang dilaksanakan dari SER bagaimana? Silakan. Untuk meningkatkan kerjaan yang lebih cepat, Kita lebih cepat ya, dan lebih rapi. lebih rapi. Kesimpulannya bagaimana? Tadi pas mulai setrika ada gugup atau bagaimana? Sedikit gugup ya, nggak terlalu banyak gugup. Next, kita ke Selomita dan Cis. Tadi dapat yang lengan pendek kan? Nah, bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan? Apakah lebih mudah pakai menyetrika pakai yang tangan pendek atau panjang? Ayo silakan. Itu dengan pendek. Lengan pendek yang mudah ya. Kalau lengan panjang Kim? Panjang masih mudah saja, cuma mungkin makan waktu lebih lama. Makan waktu lebih lama ya. Ya. Nah, bagaimana dengan kelompoknya Dominic dan Keisha? Ketika melakukan penyetrikaan tadi, kira-kira ya kendala apa yang didapat? Tadi sebelumnya biasa, ini pakai kesudahan. Semudah ya, tidak ada kendala-kendala. Oke. Yang terakhir dari Marcelo dan Rizal. Kira-kira bagaimana proses penyetrikaan tadi? Bagus. Sudah bagus, sudah terbiasa ya. Cuman ada beberapa informasi yang harus bisa dipromosikan posisi listriknya salah. Ya. Itu ada koreksi ini, ada tambahan ini. Oke, ya. Ya, tepuk tangan buat untuk kesimpulannya kita ya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa dalam proses penyetrikaan itu ada namanya susah-susah gampang. Ya, susahnya kalau lengan panjang memakan waktu, gampangnya lengan pendek itu cepat ya untuk menyetrikannya. Nah, sini bagaimana pembelajaran project hari ini? Kita minta dari ketua kelas dulu, Marcelo. Jadi Marcelo, bagaimana pembelajaran project hari ini? Apakah termotivasi atau tidak? Dari pembelajaran hari ini termotivasi, apalagi nanti mau kakak yang kita bakal praktek lagi, mungkin nanti kayaknya akan sering, jadi sudah terlatih lebih motivasi. Oke, baik. Nah, ke Keisha, bagaimana pembelajaran project hari ini menurut Keisha? Apakah metode yang saya kasih atau teknik yang dikasih sudah sesuai atau tidak? Sudah sesuai, saya tidak sangat menyenangkan karena kalau jadi tahu kan sebelum melakukan praktek soal kasih video dulu, jadi kamu sudah lebih memutuskan. Oke, ya jadi project saat ini kita mengacu pada kurikulum Merdeka yang sudah sesuai dan ternyata menyenangkan juga ya. Jadi tidak ada yang ngantuk, semua termotivasi. Nah, dari dulu apakah pemilihan metode sudah tepat dalam pelaksanaan pembelajaran? Jadi pemilihan metode yang kita pakai ini sudah tepat, kurikulum Merdeka sudah bagus, ya, sehingga membuat motivasi minat belajar para peserta didik itu ya lebih bagus lagi karena semua happy ya, tidak ada yang izin-izin dari tadi ya, karena sudah terbawa suasana dalam proses pembelajaran. Nah, next, guru menyampaikan pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikut kita akan bersiap-siap dalam pelaksanaan UKK. Kita mungkin akan praktek UFO di housekeeping ya. Kalau di front office-nya nanti dari bellboy, reception ya, reservasi, telepon operator. Di HK kita ada making bed, makeup room, ada laundry dan PA, yaitu untuk vakum karpet ya, dan untuk laundrynya kita ada pada proses penyetrikaan ya. Nah, jadi itu dari SER, dan saya harapkan apa yang diberikan pada saat ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Tentunya karena ini sudah ada di kelas terakhir ya,
kompetensi yang sudah kalian punya harus dikembangkan. Mau panjang kuliah silakan, mau kerja silakan, yang pastinya harus sesuai umur guru bekerja. Kalau belum 17 tahun berarti belum bisa, ya. Tetapi kalau mau buka usaha di rumah silakan, Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan, hati-hati di jalan, selalu memakai helm ketika berkendara, dan pastikan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat supaya pada saat ujian akhir sekolah, uji kompetensi kalian ada dalam sehat, kuat dalam lindungan Tuhan. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur. Nah, sekian dari Sir, ya, dan kegiatan kita sudah selesai. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada. Maka sebelum kita tutup, ya, Sir akan membacakan nilai dari kegiatan kita. Nah, nilai prakteknya tadi karena kegiatan kita, ya, Sir menghargai waktu kalian yang kalian datang dari rumah hujan-hujan, ya, sampai di rumah, sampai di sekolah. Dan inilah, ya, 8 orang yang hadir pada saat ini, Sir kalkulasikan semua mendapat nilai 95. Jadi tidak ada yang kecewa datang pas hujan-hujan ke sekolah belajar, ya, tidak ada yang kecewa. Nah, dan sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa dalam pelaksanaannya nanti, ya, diharapkan teman-teman yang belum mengikuti kegiatan hari ini mengikuti remedial di minggu depan, ya, mengikuti kegiatan remedial di minggu depan. Nah, di luar dari kegiatan kita, informasi penting, ya, bahwa pelaksanaan UKK kita ditempatkan pada tanggal 17, 18, 19 sampai tanggal 30 April. Jadi ujian dari sekolah kita ada di 2 minggu depan. Di 2 minggu depan itu ujian dari sekolah. Selesai itu masuk ke UKK. Minggu depan kita sudah masuk pada ujian praktek. Dan untuk nilai praktek, ya, saya sudah ambil untuk laundry-nya di saat ini. Pelaksanaannya tinggal departemen-departemen yang lain yang akan dinilai. Nah, terus selain itu jangan lupa kewajiban, ya, kewajiban kalian, ya, karena hak yang sudah dikasih, jangan lupa untuk kewajiban. Dan yang terakhir, kalau ada yang mau melamar atau melanjutkan studi, ya, melanjutkan studi di universitas negeri atau di swasta, sudah bisa ancang-ancang dari sekarang melihat, karena paling banyak kalau di swasta pun itu ada diskon-diskon, ya, diskon-diskon yang ada. Kalau di negeri ada jalur-jalur khusus, ya, untuk masuk ke universitas. Nah, terus yang berikutnya, saya selalu mengingatkan jangan sampai terjadi kecelakaan, ya, baik di kerja, baik di jalan, ya, supaya mengikuti ujian sampai UKK nanti, ya, boleh terlaksana dengan segala baik. Oke, kalau begitu kita sudah selesai, dan silakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita di bulan sejarah kali Dominik untuk kita. Baiklah teman-teman, mengakhiri kegiatan kita pada saat ini dan kita akan pulang. Izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini Kau sudah boleh menuntut proses pembelajaran kami, praktek kami dengan baik. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari tadi tidak sia-sia begitu saja, melainkan dapat beroleh ilmu yang lebih baik. Begitu juga Sir yang telah menjadi guru yang
kami dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Say thank you to the teacher. Thank you, sir. You're welcome. Please sit down.